Assalamualaikum, hai semuanya. Nama saya Naswalia dari 10 MIPA 1, SMA Negeri 14 Depok. Hari ini saya akan mempresentasikan teks eksposisi yang akan kita pelajari semester ini. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Yang pertama, ada penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. Kedua, gaya penulisan informatif. Ketiga, teks memuat fakta. Dan keempat, teks eksposisi memuat 5W1H. Teks eksposisi ternyata punya jenis-jenisnya loh. Yang pertama, ada teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi menjelaskan pengertian atau definisi tentang suatu topik tertentu. Kedua, ada teks eksposisi klasifikasi yang mencangkup atau mengelompokkan suatu hal, suatu topik yang dibahas dalam golongan tertentu. Ketiga, ada teks eksposisi ilustrasi yang memberikan gambaran tentang suatu topik yang dibahas dengan baik. Yang keempat, teks eksposisi pertentangan atau perbedaan. Teks yang berbeda dan membuat pertentangan mengenai suatu hal dengan hal lainnya. Dan ternyata teks eksposisi mempunyai unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Pertama, ada identifikasi permasalahan. Jadi, di identifikasi permasalahan ini, kita membahas tentang permasalahan. Dan yang kedua, ada argumentasi. Di sini, argumentasi bisa dipandang dengan dua hal, yaitu opini dan fakta. Apakah kalian tahu opini, apa fakta itu, dan apa perbedaannya? Nah, opini adalah pendapat dari penulisnya. Dan fakta adalah hal-hal yang nyata adanya di permasalahan tersebut. Dan di sini aku akan menjelaskan tentang pengembangan isi teks eksposisi. Teks eksposisi dikembangkan dengan dua. Yang pertama, melengkapi tesis dengan argumen. Apakah tesis itu? Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Yang kedua, menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut ya. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks tersebut. Dalam membuat teks eksposisi, kita harus memperhatikan struktur-struktur yang ada. Yang pertama, ada tesis. Tesis merupakan bagian awal dari teks eksposisi singkat yang biasanya berisi dengan dugaan atau prediksi penulis. Bagian kedua dari teks eksposisi singkat adalah argumentasi yang berisikan kalimat-kalimat pendukung dari tesis. Oh iya, selain berisi kalimat pendukung, kamu juga bisa memberikan argumentasi berupa sungguhan dari tesis yang tadi sudah dituliskan. Kalau kamu tidak memberikan keduanya pada teks eksposisi kamu, maka hal itu jauh lebih bagus. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Selanjutnya, masuk ke bagian akhir dari struktur teks eksposisi singkat. Maksud dari penegasan ulang di sini adalah bahwa kamu bisa melakukan penegasan kembali terhadap kesimpulan yang bisa diambil. Pengulangan tersebut bisa kamu lakukan berdasarkan argumen yang tadi kamu ungkapkan pada bagian sebelumnya. Di dalam teks eksposisi ternyata mempunyai kaidah kebahasaan sendiri, yaitu 1. Pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan
pronomina, non persona. Yang kedua ada nomina dan verba. Nomina merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak, dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuknya dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Verba, kata kerja, merupakan kata yang mengandung makna, dasar perbuatan, proses, dan keadaan. Yang bukan sifat, dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Ketiga, ada konjungsi, kata penghubung, contohnya pada kenyataan, kemudian, lebih lanjut. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan. Dalam membuat teks eksposisi, kita mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, menentukan topik, apa yang harus dibicaraai, apa yang harus dibahas, dan apa yang harus diamati. Kedua, menentukan tujuan pemulaan. Ketiga, membuat kerangka tulisan. Keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelasan. Dan keempat, menuliskan teks eksposisi secara padu.